Oleh karena itu kalau ingin tahu apa itu kolbu, ya tanya. Ya tanya referensi spiritual yang berbicara tentang kolbu. Allah sendiri sudah menjelaskan kok dalam diskusi. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Hampir tidak ada yang berani bertanya pada dirinya, apakah saya ini orang beriman atau orang yang mengaku beriman? Bukankah kita dari kecil diajarkan untuk mengaku sebagai orang yang beriman? Bahkan hampir tidak pernah bertanya, sebetulnya iman itu apa sih? Pokoknya dari kecil kita sudah diajarkan dengan dogma yang luar biasa. Pokoknya iman itu percaya. Gak usah dipikirkan, gak usah dipertanyakan. Pokoknya apapun percaya saja. Lalu adalah yang namanya rukun iman. Iman kepada Allah sudah, percaya saja. Iman kepada malaikat sudah, percaya saja. Iman kepada kitab jangan rewel, percaya saja. Iman kepada Rasul ya percaya saja. Iman kepada hari kiamat, percaya saja. Iman kepada qada dan qadar, percaya saja. Ketika ada daya kritis muncul dalam diri, mempertanyakan semuanya, mulai kita akan diasingkan oleh kehidupan. Padahal Rasul sendiri sudah mengatakan agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tiada berakal. Bukankah keunggulan manusia itu karena akalnya? Dan ciri akal yang hidup, dia itu mempertanyakan. Lalu dibungkamlah kita oleh satu sistem pendidikan yang memandulkan daya kritis kita sehingga kita tidak boleh bertanya tentang urusan itu. Ya sudah, yang penting kamu menjalankan semua ritual agama sebagaimana diajarkan oleh para leluhur. Ketika mempertanyakan sedikit saja, adakah di dalam Al-Quran sholat 5 waktu? Mempertanyakan yang begitu saja sudah dianggap aneh. Padahal kan itu pertanyaan yang sederhana saja. Saya disuruh menjalankan sholat 5 waktu. Kan setidak-tidaknya kita diyakinkan perintahnya di mana sih? Saya disuruh untuk sholat, perintahnya di mana sih? Quran surat apa, ayat berapa? Apakah pertanyaan itu menjadi aneh? Itu kan sebetulnya pertanyaan wajar, sangat alamiah. Bukankah kita sering diajarkan bahwa pedoman hidup kita itu adalah Quran dan Sunnah? Ketika anak-anak kita mempertanyakan isi Al-Quran, isi Sunnah, dan kemudian mereka ingin mengerti secara kritis isinya,
Kenapa sih kita tidak memberikan keleluasaan untuk memberikan jawaban yang pasti kepada mereka? Oleh karena itu, ceramah saya hari ini hanya ingin mengingatkan bahwa sebetulnya kita ini dari kecil diajarkan untuk mengaku sebagai orang yang beriman. Hampir tidak diajarkan untuk menjadi orang yang beriman. Iman yang saya maksud sesuai dengan standar yang disampaikan Rasulullah. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Itu standar iman yang disampaikan Rasul. Iman adalah pembenaran oleh kolbu. Kalau kita kritis, setidaknya ada dua pertanyaan di situ. Apa sih pembenaran itu? Bagaimana terjadi pembenaran? Bagaimana bisa membenarkan? Prosesnya harus seperti apa? Pertanyaan yang kedua, kalau yang kritis, pasti bertanya juga, apa sih kolbu itu? Wajar nggak kalau kita mempertanyakan itu? Kan wajar kan? Kok kenapa hal yang semacam ini kemudian menjadi tidak diwajarkan? Makanya sekarang saya banyak mendapatkan keluhan dari sekian banyak orang tua yang bingung memberikan jawaban pada anak-anaknya ketika daya kritis mereka muncul. Di kajian yang lalu ada anak usia 8 tahun dikenalkan oleh orang tuanya ke sini, ke depan. Tanya sama saya, "Eyang guru," dia panggil saya Eyang guru, "Allah tuh kayak apa sih bentuknya? Apa anak seperti ini harus dimarahi? Jangan tanya-tanya begitu." Sementara di dalam diri anak ini sedang berkecamuk, sedang melakukan proses pencarian jati diri. Sudah tumbuh tuh pertanyaan itu. Bahkan sekarang banyak sekali orang tua yang kewalahan ditanya oleh anak karena orang tuanya sendiri tidak pernah menyiapkan diri. Dia sendiri bingung dengan keimanannya. Lalu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti ketika ditanya oleh anak-anaknya. Lalu dengan mudahnya orang tua menyerahkan anak-anaknya ke lingkungan pendidikan yang dia sendiri tidak tahu gurunya siapa, lulusan apa, karakternya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Yang penting disebut saja guru apa. Guru matematika, guru fisika, guru IPS, guru agama, guru bahasa. Yang penting kita serahkan aja pada mereka. Kita tidak pernah tahu yang ngajarin anak kita tuh kualitasnya seperti apa. Karena kita semuanya awam. Dikiranya guru matematika itu ya yang ngajarkan berhitung, yang ngajarkan 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, yang ngajarkan perkalian, kemudian perkaliannya dinalar supaya diingat oleh anak kita.
Celaka kalau kita ngajarkan matematika oleh guru yang semacam itu. Logikanya tidak akan tumbuh. Makanya dalam sistem pembelajaran modern muncullah ya tempat-tempat yang mengembangkan potensi anak. Ada yang namanya kursus ini, kursus itu dari negara-negara yang maju. Bahkan sekarang ya, anak-anak SD ya, sudah belajar kalkulus ya. Menggunakan notasi-notasi kalkulus. Sigma, integral. Karena mereka memberikan dasar-dasar matematika yang benar. Saya mengajarkan mahasiswa ya semester akhir, saya tanya, kenapa Anda pakai integral? Apa bedanya dengan sigma? Nggak bisa, karena nggak ngerti. Ketika ada angka-angka yang berupa deret, apa itu deret aritmatik, apa itu deret ukur, maka deret angka-angka itu bisa disingkat. Penulisan matematikanya dalam simbol tertentu. Tergantung yang dijumlahkan ini diskrit atau kontinu, karena dalam hidup ini yang ada adalah penjumlahan. Tetapi karena tidak dibangun dasar matematika yang benar dan dianggap matematika itu berhitung, dianggap perkalian, berhitung perkalian nggak usah dihafal, udah ada kalkulator kok. Sekarang masih banyak guru-guru di SD ngajarkan perkalian pada anak coba. Dan dipaksa supaya hafal perkalian itu. Padahal nanti kalau dia kerja tidak akan menggunakan itu, dia akan menggunakan kalkulator. Coba kita pergi ke bank. Pekerja bank pakai kalkulator kok. Kita pergi ke mana? Pergi ke pasar. Beli ini, beli ini, beli ini, beli itu. Kan semua pakai kalkulator kok. Sudah ada alat bantu. Lalu sistem pendidikan yang belajar menjumlahkan, belajar mengalihkan, kapan dipakainya? Kan diganti sama kalkulator. Ayo, saya ngajak mikir aja. Sama ya seperti orang belajar istilah-istilah asing, belajar nama-nama obat. Dokter aja tidak semua hafal kok. Kalau lupa ya lihat aja daftar obat, nggak haram kok. Lalu buat apa kita mencekoki kepala kita dengan hafalan yang banyak? Nanti juga lupa bisa tanya. Nah, lalu sistem pendidikan yang semacam itu ujung-ujungnya tidak mengembangkan keterampilan berpikir. Dan kalau anak kita sudah mengumpulkan sejumlah pengetahuan di otaknya, dianggap sudah berilmu. Padahal pengetahuan yang sebenarnya adalah sadar kalau kita tidak tahu. Pengetahuan sejati itu adalah kita tahu kalau kita tidak tahu. Yang dipakai dalam hidup bukan pengetahuan. Yang dipakai dalam hidup adalah keterampilan. Keterampilan berpikir. Keterampilan vokasi. Betul nggak? Mobil mogok. Sudah hafal semua nama-nama onderdil. Di otak kita udah encer ya. Nama onderdil mobil hafal semua. Mobil mogok.
Nggak bisa dibantu dengan menggunakan pengetahuan tentang nama-nama onderdil yang dihafal di otak. Nggak bisa. Yang dibutuhkan di situ adalah keterampilan. Betul apa tidak? Sama dalam agama juga. Begitu banyak hafalan yang dicokokin pada anak-anak kita. Dan kalau sudah hafal ayat ini, surat ini, hadis ini, itu, ini, dianggap sudah beragama. Tidak, itu baru pengetahuan. Nah, kalau berbicara tentang iman, kan dua tadi. Ada satu pertanyaan. Kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Itu saja, jangan banyak-banyak belajarnya. Daya kritis kita munculkan, apa sih pembenaran itu? Bagaimana prosesnya bisa membenarkan? Yang kedua, apa sih kolbu itu? Yang lucunya di Indonesia, kolbu disamakan dengan hati. Padahal itu dua entitas yang berbeda. Orang Arab di Mekah sana tidak kenal kolbu. Mereka kenalnya kibdah. Segumpal daging di dada. Itu namanya kibdah. Kobid. Makanya hati unta bahasa Arabnya kobidul jumal. Kibdahul jumal. Bukan kolbul jumal. Karena kolbu itu bahasa spiritual. Kolbu itu adalah bahasa langit. Kolbu itu bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Oleh karena itu kalau ingin tahu apa itu kolbu, ya tanya. Ya tanya referensi spiritual yang berbicara tentang kolbu. Allah sendiri sudah menjelaskan kok dalam hadis kursi. Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, ternyata kalbu itu adalah rumahnya Allah. Ternyata kalbu itu adalah Baitullah. Kan kalau orang yang kritis akan ngejar berikutnya. Kalau rumah pasti ada pintunya dong. Kalau pintu pasti ada kuncinya dong. Kalau rumah pasti bisa dimasuki dong. Kalau masuk saya dapat apa? Dijawab lagi di Quran. Inna awala baitin wudi'a linnas lallati bibakata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bait al-Mubarakah. Rumah yang diberkahi, kata Allah. Fihi ayatum bayyinah, di dalamnya ada tanda-tanda aku, kata Allah. Jadi ciri rumahnya Allah itu di dalamnya adalah tanda-tanda Allah. Keren tuh di Quran. Maka Allah jamin, waman dakhalahu kana aminan. Siapa yang bisa memasuki bait itu, amanlah dia. Lalu berduyun-duyun orang pergi ke Mekah. Karena secara simbolik kita diajarkan yang namanya Baitullah ya Ka'bah. Apakah kita pergi ke Mekah masuk ke dalam Ka'bah? Kan tidak. Terus kalau masuk ke dalam Ka'bah, apakah kita akan melihat tanda-tanda Allah di sana? Kan belum tentu. Betul nggak? Nah, ini kita bicara tentang daya kritis. Saya bukan menafikan itu. Saya juga suka membimbing umroh. Saya juga suka muter-muter di sana. Sama 7 putaran kayak kalian. Tetapi diberi sedikit penjelasan saintifik. Kenapa 7 putaran sih?
Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Apa sih Hajar Aswad itu? Kenapa lewat Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Makom Ibrahim? Kenapa lewat Hijir Ismail? Kenapa lewat Rukun Yamani? Dan kenapa lingkaran bukan kotak? Itu kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang alamiah kalau ditanyakan oleh anak-anak yang kritis. Dan kita harus menyiapkan jawabannya sebagai orang tua. Itu sebabnya kenapa orang tua kita membuat tingkatan iman. Ada iman yang tingkatan ilmu yakin, ada iman tingkatan ainul yakin, ada iman tingkatan hakul yakin, ada iman tingkatan isbatul yakin. Kenapa sih orang tua capek-capek bikin tingkatan-tingkatan iman? Dan kalau rukun iman ada 6, setidaknya setiap tingkatan, setiap rukun itu ada 4 tingkatan. Kan setidak-tidaknya kita harus mengerti 6 kali 4 dong. Betul nggak? Jadi rukun iman yang sebenarnya sebutnya bukan 6, ya 24. Karena masing-masing rukun punya 4 tingkatan. Sekarang iman kepada Allah berarti ada 4 tingkatan. Ada iman yang ilmu yakin, ada iman yang ainul yakin, ada iman yang hakul yakin, ada iman yang isbatul yakin. Apa tidak pengen kita sampai di tingkatan yang paling tinggi dari iman? Apa tidak pengen gitu? Masa tidak pengen? Apa tidak pengen kita memiliki iman yang tingkatan yang paling tinggi sehingga kita kokoh? Isbat, isbat, isbat. Isbat jadi kata sabat, sabat jadi sabatu. Maka di Quran ada kata-kata, barang siapa yang melanggar hari Sabtu, hari isbat, maka aku akan jadikan dia kera yang amat hina. Itu bahasa Quran itu. Al-Baqarah ayat 65. Nah, lalu apa hubungannya nih kok ada kera hina, kemudian ada hari isbat? Jadi hari isbat itu sebetulnya bukan hari agama tertentu. Isbat sendiri artinya adalah teguh, kokoh. Itu artinya isbat. Jadi isbatul yakin kan artinya adalah keyakinan yang kokoh. Nah, kenapa bisa kokoh keyakinannya? Bagaimana prosesnya mencapai keyakinan yang kokoh? Jadi sebetulnya yang melanggar kekokohan keyakinannya itu yang melanggar hari isbat. Maka aku akan jadikan dia kera yang hina. Apa sih bedanya kera dengan manusia? Kan cuma beda bulunya aja. Kera bulunya banyak, itu aja kok. Kita bulunya dikit, gitu aja. Lain-lainnya sama kok. Betul apa tidak? Jalannya sama, tangannya juga 2, jarinya 10. Betul nggak? Iya, matanya 2, telinganya 2, lubang hidungnya 2, mulutnya 1. Apa yang beda? Betul nggak? Kan bedanya kalau kera tinggalnya di hutan, kalau kita katanya tinggal di kota. Makanya kata Allah di Quran, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu.
Di ayat lain Allah mengatakan, hendaklah kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Berlakulah lemah lembut dan janganlah mengatakan halmu pada seorang jua pun. Keren itu. Jadi kita itu disuruh bertransformasi dari kampung ke kota, dari hutan ke kota. Berarti kan harus berevolusi dong. Dari derajat monyet harusnya jadi derajat manusia. Nah sekarang saya mau tanya, apa sih yang membedakan monyet dengan manusia? Apa? Kesadaran. Bagus. Tahu kesadaran itu apa? Ya kesadaran itu apapun yang dilakukan harus dengan sadar. Sadar sekarang sedang duduk. Sadar sedang melihat saya. Sadar sedang mendengar saya. Sadar sedang nulis. Sadar sekarang punya nafas. Sadar kalau nafas itu adalah sang hidup. Sadar kalau di balik nafas itu ada Allah. Sadar nggak? Iya. Nah kalau kesadaran itu terus ditumbuhkan, nah kita menjauh sedikit dari monyet. Ya menjauh sedikit kan, lumayan. Karena monyet itu nggak sadar kalau dia lagi duduk, nggak sadar kalau dia lagi manjat, nggak sadar kalau dia melihat. Nah sekarang dicek lagi, bener nggak kita sadar? Saya tanya sekarang, kenapa kalian bisa lihat saya? Kenapa? Nah, mulai bingung kan? Belum sadar. Nah dekat lagi dengan monyet. Monyet melihat nggak? Melihat. Kalian melihat saya nggak? Nah terus di mana? Katanya bedanya kesadarannya. Kenapa kalian bisa lihat saya? Karena punya mata. Monyet juga punya mata. Karena apa? Ya karena kita bernafas. Emang monyet tidak bernafas? Bernafas juga. Emang monyet nggak hidup? Lah kalau nggak hidup nggak bisa lihat. Makanya jawaban jangan ngasal. Kenapa Anda bisa melihat saya? Betul, karena Anda hidup. Cirinya hidup apa? Anda bernafas. Apa sih nafas itu? Ada daya dalam diri kita, yang daya itu membuat kita bisa melihat. Ada daya pada diri kita, yang daya itu membuat kita bisa mendengar. Ada daya pada diri kita yang membuat kita bisa merasa. Ada daya pada diri kita yang membuat kita bisa berpikir. Dari mana daya itu? Siapa daya itu? Terus dikejar sampai menemukan ternyata daya itu adalah diri sejati saya. Ternyata daya itu adalah Tuhan saya, Allah saya yang bersama saya setiap saat, tidak pernah meninggalkan saya. Kalau sudah sampai di kesadaran itu, menjauh lagi dari monyet. Monyet aja nggak pernah khawatir. Coba, monyet punya tabungan nggak? Punya rumah? Mobil? Keluarga? Lah kalian tabungan punya, rumah punya,
keluarga punya. Tapi masih khawatir. Sadar nggak itu? Ya itu namanya belum sadar. Jadi sekarang ini kita tugasnya mencari pembeda. Kalau nggak mau disebut, gitu aja kok. Tugas kalian itu adalah mencari pembeda. Kalau tidak mau disebut, lah bukan saya nyebut kok. Yang nyebut kalian kan. Itu bahasa Quran loh. Barang siapa yang melanggar hari Isbat, maka dia akan dijadikan kera yang hina. Ini melanggar hari Isbat loh. Jadi kera. Jadi kalau orang sudah imannya tingkatan Isbat turun lagi, keterlaluan. Kalau imannya baru ilmu yakin, ya nggak apa-apa, baru tingkatan rendah kok. Nah pertanyaan saya sekarang, iman kita kepada Allah, rukun iman yang pertama aja, nggak usah 6-6-nya dibahas, nggak cukup waktu. Betul nggak? Sudah isbatul yakin? Atau baru ilmu yakin? Ilmu pun baru tingkatan pengetahuan, belum tingkatan ilmu. Karena pengetahuan dan ilmu beda. Pengetahuan yang sudah nyata jadi pengalaman, itu namanya ilmu. Nah yang dibicarakan di dalam tingkatan iman bukan pengetahuan yakin, tetapi ilmu yakin. Yakin karena ada ilmunya. Pertanyaan, udah punya emang ilmunya? Yang kedua ainul yakin. Yakin karena sudah melihat. Ain itu artinya mata. Jadi iman kepada Allah yang pertama ilmu yakin. Yakin kepada Allah karena apa? Karena ada ilmunya. Udah tahu ilmunya belum? Yang kedua iman kepada Allah ainul yakin. Yakin kepada Allah karena sudah menggunakan ain. Ain itu mata. Mata mana yang kau pakai untuk meyakinkan keyakinanmu pada Allah? Mata ini nggak mungkin. Mata ini cuma kornea mata. Mata ini cuman otot. Yang namanya materi ya cuman melihat materi. Tingkatan yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin. Sudah hak. Siapa hak itu? Siapa hak itu? Kan Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Pertanyaan saya, udah sampai nggak kita pada hak? Sudah mengerti nggak hak? Kalau di pertanyaan seperti ini, dipertanyakan seperti ini, mulai gusar nggak kita? Gusar kan? Kenapa kalian nggak gusar? Nggak pernah nanya. Karena dengan mengaku diri sebagai orang beriman, merasa sudah cukup. Mari kita gugat dengan kesadaran kita. Karena kalau sekarang kita jadi orang sadar di sini saat ini sekarang, maka semesta kehilangan satu orang bodoh. Semoga orang bodoh itu adalah kalian.
Yang orang bodoh yang sudah nggak bodoh lagi, mantan. Nggak apa-apa mantan orang bodoh, mantan orang jahat, nggak apa-apa. Tentu saja prihatin kalau mantan orang baik. Ini saya nggak tahu hari ini kok saya ngomong gini ya. Nggak apa-apa gitu saya ngomong gini. Ya udah. Ya pakai ayat lah biar ngajinya keren. Baik. Mungkin yang saya sampaikan ini bukan hal baru, tetapi saya akan masuk detil-detilnya, mempertanyakan semuanya, sehingga dalam diri kita timbul satu semangat untuk melakukan proses pencarian yang sebenarnya. Baik, kita lihat. Nah, sambil menunggu layar melihat ayatnya, saya lanjutkan dulu. Itu iman pada Allah saja ada 4 yang harus kita pertanyakan. Tingkatan ilmunya di mana, tingkatan ainnya di mana, tingkatan haknya di mana, tingkat isbatnya di mana. Belum lagi yang kedua, iman pada malaikat. Coba, tingkat ilmunya di mana, tingkat ainnya di mana, tingkat haknya di mana, tingkat isbatnya di mana. Belum lagi iman yang ketiga, iman pada siapa? Pada kitab. Belum lagi iman kepada rasul. Belum lagi iman pada kiamat. Belum lagi iman pada qada dan qadar. Semua kalau dipertanyakan, gusar kita. Dan karena tidak dipertanyakan, kan santai saja. Makanya ada orang datang ke rumah saya. Dia bilang sama saya, "Bapak, alhamdulillah saya dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah tidak tahajud, walau semalam." Keren Bapak. Dan setiap saya tahajud, saya pasti baca Quran. Tambah keren lagi. Gimana sekarang? Bapak bahagia? Saya tenang. Lalu saya bilang, beda ya dengan saya. Saya kalau baca Quran itu bukan tenang, berdebar-debar di sini. Dan ternyata menurut ayat Quran dikatakan orang beriman itu justru kalau dibacakan tanda-tandanya Allah, dibacakan ayatnya Allah, bergetar kalbunya. Wazilat qulubuhum. Ini aneh. Habis baca Quran tenang. Sedangkan saya kalau baca Quran bergetar kalbu saya. Ini yang salah dia apa saya? Lalu saya tanya, mohon maaf Bapak, Bapak kalau baca Quran pakai bahasa yang mana nih? Ya Arab. Mohon maaf Bapak, Bapak bisa bahasa Arab? Ya enggak. Ketika Bapak baca Quran, Bapak ngerti yang dia baca? Sama sekali. Pantesan tenang. Jadi ketemu jawabannya. Pantesan tenang karena tidak mengerti
Ibaratnya kita dapat surat dari anak, anaknya kecelakaan, suratnya pakai bahasa Rusia. Dan kebetulan kita ngerti bahasa Rusia. Begitu dapat surat, dibaca, bahkan disampaikan ke tetangga. Ketika ditanya, apa bu beritanya? Bahasa Rusia. Ya isinya apa? Nggak tahu. Tenang nggak kira-kira? Tenang. Itulah bedanya kalian dengan saya. Maka kalian harus baca Quran. Yang nggak ngerti itu tenang. Beda nggak? Kenapa kalian ketawa? Rumah saya. Pokoknya kalau sudah baca 1 juz, tenang. Padahal jangankan 1 juz ya, 1 ayat saja. Kalau kita ngerti isinya. Coba yang tadi. Jika kamu melanggar hari Isbat, aku jadikan kamu kera yang hina. Apa nggak bergetar gitu? Dan kalian hebat tidak bergetar. Karena apa? Luar biasa. Apalagi kalau sudah one day one juz. Pakai speaker lagi. Udah tenang. Apalagi kalau sudah dapat pujian. Itu yang ngaji tadi di speaker itu suaranya luar biasa. Tenang. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Pernah pada situasi saya tidak punya kemampuan. Saking malunya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pertanyaan saya pada saat itu, layakkah saya mengucapkan kalimat itu? Layakkah saya mewakili Allah? Layakkah saya mewakili sifat Rahman dan Rahimnya Allah? Malu saya. Sampai pada tingkat saya tidak punya kemampuan mengucapkan kalimat itu. Beda sama kalian ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, mau masak Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke pasar Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Nyampe pasar marah-marah. Ketika dinawar pelitnya auzubillah. Betul nggak? Iya. Saya suka bilang sama istri saya, ke pasar ya, ayo. Tapi tolong ya, jangan nawar. Saya suka kasihan gitu kalau ditawar kebangetan. Betul nggak? Orang nanam jagung itu udah capek, mupuknya kayak apa. Betul nggak? Iya. Berapa 1 kilo? 6.000. 6.000 itu sudah dapat 4-5 jagung. Bayar, buru-buru bayar. Ini masih ditawar lagi. 4.000 gimana? Padahal waktu berangkatnya Bismillahirrahmanirrahim. Gak kurang ajar itu. Jadi saya cuma aneh aja lihat orang-orang yang nekat-nekat model gitu. Pokoknya apapun yang dikerjakan Bismillah. Bahkan ngantor Bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe kantor, wah kayaknya ini nggak ada yang tahu nih. Ini duit ini nggak ada yang tahu nih. Kayaknya bisa dibawa ke rumah. Bismillah sih Bismillah atas nama Allah. Saya nggak ngerti Tuhan yang mana yang di atas namakan itu. Kan kurang ajar itu.
Sebenarnya kurang ajar tuh nggak enak bahasa itu, tapi termaksa saya ucapkan. Sebenarnya yang enak itu adalah kurang belajar. Cuman terlalu sopan itu. Jangan-jangan nggak ngerti juga. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Ini sambil belajar mentertawakan diri sendiri. Ini topiknya sih tidak terlalu berat sebetulnya kuliah hari ini. Cuman saya ingin mengajak kita, cobalah setiap statement saya ini coba tujukan pada diri kita sendiri. Karena selama ini kan selalu tujukan pada orang lain. Mari kita lihat ayatnya karena sudah nampak nih. Ini ayat ini saya kira tidak asing, semua orang sudah baca. Bahkan yang one day one juz baca Qur'annya pasti kelewat ayat ini. Padahal di juz pertama bukan? Oke, kita lihat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, di antara manusia nih. Berarti tidak semuanya, tapi sebagian besar. May yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman. Ini Quran. Nah, ketika saya dulu membaca ayat ini, langsung saya tujukan pada diri saya. Saya sadar dari kecil saya diajarkan agama saya Islam, dan dari kecil saya diajarkan oleh orang tua saya harus mengaku sebagai orang yang beriman. Dan rasanya bagi saya ayat ini tertuju bagi saya. Jangan-jangan saya sampai hari ini baru mengaku beriman.